Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dila Liana Nurhopi dengan NPM 242121111074. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kognitivisme. Yang pertama ada pengertian teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang berfokus pada proses mental yang terjadi saat seseorang memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah hasil dari pemahaman, bukan hanya pengulangan atau penguatan seperti dalam teori behaviorisme. Yang kedua adalah prinsip utama teori kognitivisme. 1. Belajar sebagai proses internal. Belajar terjadi melalui proses mental yang aktif, bukan hanya hasil dari respons terhadap stimulus eksternal. 2. Struktur pengetahuan. Informasi yang dipelajari disusun dalam skema atau struktur pengetahuan di otak. 3. Peran memori. Pemrosesan informasi melibatkan memori jangka pendek dan jangka panjang, di mana informasi disimpan untuk digunakan kemudian. 4. Pengaruh motivasi dan pemahaman. Pemahaman dan keinginan untuk belajar sangat memengaruhi efektivitas pembelajaran. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh teori kognitivisme. 1. Jean Piaget. 1896 sampai 1980. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang dikenal sebagai pelopor teori perkembangan kognitif. Piaget mempelajari bagaimana anak-anak berpikir dan bagaimana kemampuan kognitif mereka berkembang dari waktu ke waktu. Ia percaya bahwa perkembangan intelektual terjadi melalui serangkaian tahapan yang teratur dan universal. Teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget mengemukakan bahwa anak-anak memiliki 4 tahapan perkembangan kognitif. 1. Tahapan sensori motor. Terjadi pada usia 0-2 tahun. Anak belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. 2. Tahap praoperasional. Terjadi pada usia 2-7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewakili objek. 3. Tahap operasional konkret. Terjadi pada usia 7-11 tahun. Anak mulai berpikir secara logis tetapi hanya pada situasi konkret. 4. Tahap operasional formal. Terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Anak mulai mampu berpikir secara abstrak dan hipotetis. Mereka dapat melakukan penalaran deduktif dan memecahkan masalah kompleks. Tokoh selanjutnya adalah Lev Vygotsky 1896 sampai 1934. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog Rusia yang dikenal sebagai pendiri teori sosiokultural dalam psikologi perkembangan. Ia menekankan bahwa perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan bahasa. Teori Vygotsky berbeda dari Jean Piaget karena lebih menekankan pada peran lingkungan sosial dan dalam proses belajar. Konsep utama dalam teori Vygotsky. 1. Zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal adalah jarak antara kemampuan anak saat ini dengan usaha sendiri dan potensi kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Bisa itu guru, teman, ataupun orang tua. Yang kedua, dukungan belajar. Dukungan belajar adalah bantuan atau panduan yang diberikan oleh orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Bantuan ini bersifat sementara dan akan dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan anak untuk belajar mandiri. 3. Peran bahasa. Bahasa dianggap sebagai alat utama dalam perkembangan kognitif. 4. Budaya dan interaksi sosial.
Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran tidak terjadi secara individu, melainkan melalui interaksi dengan orang lain. Budaya menentukan alat-alat berpikir seperti bahasa, simbol, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perkembangan individu.